Om Swastiastu. Hai adik-adik, perkenalkan nama Bapak Iko Doko Semandarata. Di sini Bapak akan sedikit membagi sebuah materi yang pasti kalian pahami sedikit. Ya, sebelum itu Bapak ingin mengingatkan kepada kalian yang ada di rumah, tetaplah di rumah, jangan membangkang dengan pemerintah yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi COVID-19 ini. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang bakti sejati dalam Ramayana. Sebelum membahas tentang bakti sejati dalam Ramayana, Bapak ingin mengetahui, pasti kalian pernah ditinggalkan oleh orang terkasih kalian, atau sanak saudara kalian, atau orang tua kalian mungkin, dan itu sangat membuat kalian sakit hati atau sedih berlarut-larut seperti itu. Kalau dilihat dari cerita terdahulu atau cerita Ramayana, itu ada kisah di mana Sang Wibisana ditinggalkan oleh kakaknya Sang Rama. Di sana Sang Wibisana sangat sedih hatinya, dan yang mengakibatkan dia terpuruk karena ditinggal oleh kakaknya. Dilihat dari dua cerita tersebut, bisa kita simpulkan bahwa di dalam sebuah cerita tersebut, dalam sebuah kejadian tersebut, ada dasar bakti yang mengakibatkan kakak atau saudara kalian menangis ketika ditinggalkan. Bakti itu yang kita akan bahas sekarang. Kenapa bisa ada dasar bakti seperti itu, dan bagaimana bentuk-bentuk bakti yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sekarang. Langsung saja, bakti sejati. Siapa yang tidak tahu bakti sejati? Mungkin kalian pernah menjelaskan, atau mungkin kalian pernah berbicara tentang bakti. Apa itu bakti? Bakti, kita sering mengucapkan kata bakti, bukan seperti membakti, mengaturang bakti, sakya bakti, bakti sejati, dan sebagainya. Istilah bakti memiliki arti yang luas, yaitu sujud memuja, hormat, setia, taat, memperhambakan diri, dan kasih sayang. Di sini bisa dikatakan bahwa bakti itu berwujud sebuah wujud taat kepada sesuatu yang kita jalani, kita terapkan. Itu bakti. Bakti juga merupakan satu jalan dalam bentuk melakukan wujud dan pemujaan serta memperhambakan diri kepada Tuhan. Arti memperhambakan diri kepada Tuhan ini dimaksudkan bahwa kita harus ingat kepada Beliau dalam apapun yang kita lakukan. Itu memperhambakan diri, atau apa yang kita wujudkan, atau apa yang kita aturkan, itu harus ada dasar ikhlas dalam diri. Itu bisa dikatakan bahwa kita sudah bakti kepada Beliau. Rasa bakti ini juga diwujudkan dengan jalan menghormati, menyayangi sesama pencipta Beliau, dan orang menempuh jalan bakti. Kalau dijelaskan, wujud bakti ini kalau bisa diterapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, di mana kalian berbakti pada orang tua kalian, di mana kalian berbakti pada sanak saudara kalian, dan bagaimana kalian berbakti kepada lingkungan kalian, itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak harus kita harus menyembah dimanapun ada Tuhan, di sana harus kita berbakti. Itu tidak hanya itu, tetapi kita bisa berbakti dengan cara yang paling simpel, yaitu dengan berbakti pada sesama kita, sesama manusia. Karena sekarang marak kejadian yang pernah kalian pasti lihat di kehidupan kita sehari-hari, di mana seorang manusia dengan manusia tidak berbakti, atau banyak pertikaian, banyak penghujatan itu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus kita tekankan, bahwa itu tidak boleh, karena ketika itu terjadi, bakti yang kita lakukan sudah buruk, bisa dibilang seperti itu. Istilah sejati dalam bakti sejati ini dalam artian sesungguhnya memaknai demikian aja, sungguh asli, atau bisa dibilang sungguh-sungguh. Itu adalah arti dari sejati. Jadi bakti sejati ini bisa dikatakan bahwa sesuatu pengabdian yang sungguh-sungguh kepada lingkungan, kepada orang tua, kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dipersifat sungguh-sungguh atau yakin. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bakti itu bisa dikatakan tunduk dan hormat, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Perbuatan yang meyakinkan sebuah kesetiaan atau hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anak kepada orang tuanya memperhambakan diri setia kepada tanda-tanda atau nusa dan bangsa. Memperhambakan diri kepada nusa dan bangsa ini adalah salah satu perwujudan sebuah rasa yang susah kita dapatkan sekarang. Seperti contoh yang paling simpel adalah sesama manusia Indonesia, sesama kita adalah bangsa Indonesia malah memuja. Itu adalah salah satu yang buruk, hal yang tidak patut kita contoh. Jadi bisa ditekankan bahwa dengan adanya bakti, jadi
kehidupan kita akan sedikit lebih indah seperti itu. Kalau dilihat dari kata bakti dalam bahasa Sanskerta berarti mengabdikan atau dalam praktik Hinduisme menandakan suatu keterlibatan aktif oleh seseorang dalam memuja Sang Yang Maha Kuasa. Keterlibatan aktif ini mampu kita terapkan atau mampu kita laksanakan dengan cara bakti atau dengan cara yang sungguh-sungguh seperti bersembahyang. Misalnya itu adalah hal yang paling simpel yang bisa kita terapkan dalam mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa di kalangan umat Hindu seperti itu. Orang yang melakukan bakti disebut bakta. Ini adalah sedikit informasi atau sedikit istilah, karena seorang bakti atau seorang bakta adalah seorang yang melakukan bakti seperti itu. Sementara bakti sebagai jalan spiritual disebut sebagai bakti marga atau jalan bakti. Bakti merupakan komponen penting dalam banyak cabang Hindu yang didefinisikan berbeda-beda oleh berbagai individu, kelompok, masyarakat, dan lain-lain. Bakti menekankan pengabdian dan praktik daripada ritual. Bakti biasanya digambarkan seperti hubungan manusia antar manusia, seperti dengan kekasih, dengan teman atau orang tua dan tuan hamba. Bakti dapat mengacu pada hubungan bakti kepada seorang guru spiritual. Hal ini dijelaskan bahwa seperti contoh Bapak tadi, di mana seorang anak ketika didengarkan oleh orang tuanya itu akan merasakan sedih yang berkepanjangan. Itu adalah ada dasar bakti di dalam kejadian tersebut, seperti karena mereka mempunyai hubungan ikatan batin antara manusia dengan manusia dan orang tua dengan anak. Tradisi bakti yang berbeda-beda dalam agama Hindu terkadang dibagi-bagi meliputi Siwaliran yang menyembah Brahma, Wisnu, dan para dewa. Dipandang dari tradisi bakti yang pernah kita lakukan, tentu saja kalian pernah melihat atau mendengar siwa-siwa aliran yang ada di Bali. Banyak seperti siwa aliran Brahma, Wisnu, dan sebagainya. Bakti menurut tradisi tertentu tidak eksklusif. Pengabdian kepada satu dewa tidak menghalangi ibadah yang lain. Bakti sejati adalah wujud memuja, hormat, setia, taat, memperhambakan diri dan kasih sayang. Sebenarnya tekun sungguh-sungguh berdasarkan rasa cinta dan kasih yang mendalam terhadap atau dalam proses pemujaan diri sendiri yang dipujanya. Bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seorang kepada yang dipujanya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat. Cinta kasih yang mendalam untuk pemohon untuk dalam proses kerahyuan kita bersama seperti itu. Tentu saja setelah kalian mengerti apa itu bakti dan sedikit penjelasan tentang bakti sejati, bagian-bagian ajaran bakti sejati itu pasti kalian sedikit mengetahuinya, tetapi di sini Bapak sedikit menjelaskannya. Ajaran bakti dalam agama Hindu mengajarkan umat untuk bersembah sujud ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasinya dan prabowonya. Bakti atau menyembah kepadanya dapat dilaksanakan secara abstrak dan juga dengan mempergunakan nyasa atau pratima. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kita dalam memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa bisa dilaksanakan dengan cara abstrak, seperti cukup dengan mengingat beliau itu adalah salah satu jalan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap perilaku yang kita lakukan, setiap proses keagamaan yang kita laksanakan, dalam proses itu harus ada kata ingat kepada beliau. Itu adalah salah satu bentuk abstrak yang bisa kita lakukan dalam proses bakti sejati ini. Tentu saja ketika setiap manusia atau setiap orang yang tidak mampu menerapkan cuma dengan mengingat, beliau harus ada bala bantuan, disebut juga dengan arca atau mantra. Mantra atau arca adalah media di mana kita harus bisa memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam proses bakti yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Menyembah Tuhan dalam wujud abstrak dapat dilakukan dengan menanggalkan pikiran kepadanya. Yang disembah adalah amanat baik, namun kesulitan, hambatan, dan tantangan tetap ada karena Tuhan tanpa wujud, kekal abadi dan tidak berubah. Tentu saja kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah sosok yang kekal, atau sosok yang tidak berwujud, atau sosok yang tidak berbentuk. Hal ini mengakibatkan kita sulit untuk menggambarkan beliau. Hal ini tentu saja membuat kita sulit, sehingga perlu adanya sebuah arca atau sebuah media di mana kita bisa sedikit menggambarkan beliau. Seperti itu. Dalam kitab Bhagavad Purana menyebutkan ada 9 jenis bakti kepada Sang Hyang Widi Wasa.
yang disebut dengan istilah Nawa Widya Bakti. Di antaranya Srawanam, Kirtanam, Semaranam, Padasewanam, Arcanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmawedanam. Dari kesembilan ini mempunyai pengertian tersendiri. Hal ini bisa dijelaskan dan bisa langsung kita praktekkan. Dilihat dari video yang Bapak akan tayangkan sedikit, di mana bentuk-bentuk penerapan dari 9 ajaran bakti tersebut bisa dilihat sekarang. Yang pertama adalah Srawanam, yang berarti berbakti kepada Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan hal yang bermutu seperti pelajaran atau ceramah keagamaan. Yang kedua adalah Kirtanam, yang berarti berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan kidung suci keagamaan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan dengan penuh pengertian dan rasa bakti yang ikhlas. Yang ketiga adalah Semaranam. Semaranam adalah cara berbakti kepada Tuhan dengan cara selalu ingat kepadanya, mengingat namanya, atau bisa dikatakan dengan bermeditasi. Yang keempat adalah Padasewanam, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan yang Maha Esa, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Yang kelima adalah Arcanam. Arcanam adalah bakti dengan jalan penghormatan terhadap simbol-simbol atau nyasa Tuhan seperti membuat pura, arca, pratima, dan plinggih. Yang keenam adalah Vandanam. Vandanam atau bersyukur berarti bagaimana cara kita bersyukur terhadap apa yang sudah dikaruniai oleh Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh adalah Dasyam. Dasyam atau jalan bakti di mana kita melayani dan cinta kasih yang tulus kepada Tuhan bisa diterapkan dengan hubungan harmonis kepada lingkungan masyarakat dan alam. Yang kedelapan adalah Sakyanam. Sakyanam adalah tahapan atau bagian ke-8 dalam ajaran Nawa Widya Bakti yang artinya adalah memperlakukan pujaannya atau Tuhan sebagai sahabat atau keluarga. Yang terakhir adalah Atmanewedanam, adalah bakti dengan jalan berlindung dan menyerahkan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan, atau bisa dikatakan berserah total. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat tayangan yang Bapak berikan, Bapak harap kalian bisa menerapkannya di rumah. Apalagi sekarang kita berada dalam polemik COVID-19 yang memaksa kita tetap berada di rumah. Ingat anak-anak, tetaplah belajar, tetaplah beraktivitas, karena di rumah bukan halangan buat kita untuk selalu berkarya. Stay safe and selalu belajar.